Kebakaran besar terjadi di lapak pemulung Jalan Igusti Ngurah Rai, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Ratusan lapak tempat tinggal dan pengepul barang bekas habis dilahap api. Kobaran api dengan asap hitam disertai beberapa kali ledakan membuat warga panik. Pemadam kebakaran mengepung lokasi memadamkan api dari berbagai sisi. Namun api dengan cepat membesar lantaran banyak bahan mudah terbakar. Bahkan mobil, beberapa sepeda motor, dan bak motor turut terbakar. Pinggir sih, pinggir belah sini. Kayaknya Pak. Tengah. Dari tengah? Iya. Itu sempat langsung gede aja Bang? Iya, langsung gede aja, enggak ketahuan. Sempat ada ledakan juga sering? Ledakan gas. Gas. Pernah denger mah itu sih apa namanya lagi masak. Oh, ditinggal. Iya ditinggal gara-gara sembako. Oh, lagi ada pembagian sembako. Mahasiswa ngasih sembako, dia kan emang nggak dapet itu ya, nggak dapet kupon. Api pertama kali muncul dari bagian tengah lapak pemulung. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga menduga akibat kompor yang lupa dimatikan saat memasak. Api berhasil dipadamkan setelah 9 armada pemadam kebakaran Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka. Kebakaran ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor sekaligus pesinetron Amar Zoni kembali terjerat kasus narkoba. Baru 2 bulan bebas dari kasus narkotika sebelumnya, Amar Zoni ditangkap di sebuah apartemen di bilangan BSD Serpong, Tangerang Selatan dengan barang bukti ganja dan sabu. Polisi kembali menangkap Amar Zoni dan melakukan penggeledahan di kamar apartemen yang disewa Amar Zoni di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa malam. Amar Zoni ditangkap seorang diri oleh polisi saat berada di lobi apartemen. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu beserta alat isap dan pipet dari dalam kamar yang disewa Amar Zoni. Selain narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan barang bukti ganja. Kini Amar Zoni dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang yang atau penyedia barang terhadap aset ini. Barang buktinya ganja dengan sabu. Sebelumnya Amar Zoni sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir Amar Zoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya sempat divonis 7 bulan penjara. Polisi kini masih memburu pemasok ganja dan sabu yang dimiliki Amar Zoni. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil menabrak truk di ruas tol dalam kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Mobil ringsek masuk ke dalam kolong truk mengakibatkan pengemudi terjepit kabin kendaraan. Inilah kondisi mobil yang masih tersangkut di kolong usai menabrak truk di ruas tol dalam kota Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pengemudi yang terjepit di bagian ruang kemudi. Evakuasi berjalan dramatis menggunakan alat pemotong. Petugas berhasil mengeluarkan pengemudi dalam kondisi selamat. Menurut sopir truk, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Cikampek menuju Tangerang. Tiba-tiba ditabrak mobil dari arah belakang. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Di bawah tadi Bang? Kan saya posisi lagi jalan saya mah. Ya tahu-tahu beleduk aja kayak peledakan gitu. Dia kencang atau gimana? Posisi suara tadi? Suara meledaknya, kencang suara meledaknya. Posisi apa di jalan? Di jalan saya. Dari belakang? Iya, dari belakang. Korban dievakuasi ke rumah sakit, kecelakaan ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.
Pemirsa, viral penemuan 5 jasad manusia di Universitas Prima Indonesia Medan, Sumatera Utara membuat gempar. 5 jasad ditemukan dalam sebuah bak di lantai 15 Fakultas Kedokteran. Namun belakangan diketahui kelima jasad manusia merupakan kadaver atau tubuh manusia yang diawetkan untuk praktek mahasiswa kedokteran. Unggahan video ini menghebohkan warganet. Jasad manusia ditemukan dalam bak fiber di kampus Universitas Prima Indonesia Unpri, Medan, Sumatera Utara. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati ada 5 jasad manusia ditemukan di 2 lokasi. 3 jasad, 2 laki-laki dan 1 perempuan ditemukan di lantai 9. Sementara 2 jasad laki-laki ditemukan di lantai 15 kampus tersebut. Kepolisian menurunkan tim Dokes, Bitlab for Polda Sumut beserta Satreskrim Polrestabes Medan untuk menyelidiki temuan tersebut. Setelah kasus ini ramai, pihak Unpri akhirnya angkat bicara. Jasad manusia yang ditemukan adalah kadaver atau mayat manusia yang diawetkan untuk keperluan pendidikan di Fakultas Kedokteran Unpri. Kelima kadaver disimpan dalam bak laboratorium anatomi FK Unpri dan digunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Di dalam laboratorium anatomi, salah satu media belajar adalah kadaver, yaitu tubuh manusia yang diawetkan. Di laboratorium anatomi FK Unpri terdapat 5 kadaver, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dan kadaver tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu, Profesor Dr. Jakobus Tarigan, DAAI AAK, pada tahun 2005. Sejumlah mahasiswa Unpri telah melakukan klarifikasi di media sosial memohon maaf atas penyebaran video hoax yang menyebutkan penemuan mayat di Unpri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kios pedagang di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan rusak tertimpa pohon tumbang. Tak hanya menimpa kios, batang pohon juga menutupi badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Pohon rubuh di Sukamandi. Petugas Damkar Lampung Selatan berupaya mengevakuasi batang pohon yang tumbang dan menimpa kios di Kelurahan Bumi Agung, Kalianda, Lampung Selatan. Petugas harus bekerja cepat memotong batang pohon karena selain menimpa kios juga mengganggu arus lalu lintas. Sementara itu, kios yang tertimpa pohon alami kerusakan parah. Meja, kursi hingga kerangka tenda tidak dapat digunakan lagi. Akibatnya pemilik kios merugi hingga 5 juta rupiah. Menurut petugas damkar, pohon tumbang diduga akibat tertiup angin kencang. Bahwa sebuah pohon tua yang tertiup angin yang tumbang menimpa lapak pedagang Dugan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban luka-luka sedikit, anak dan istrinya. Berdasarkan laporan tersebut kita peluncurkan anggota untuk melakukan evakuasi pohon tumbang tersebut. Warga meminta dinas terkait lebih rutin melakukan pemangkasan pohon di tempat-tempat umum. Karena memasuki musim penghujan, sering terjadi angin kencang yang jadi penyebab pohon tumbang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terus naik. Cabai rawit yang sebelumnya Rp300.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp480.000 per kilogram. Harga cabai di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terus naik menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Cabai rawit dari harga Rp300.000 per kilogram naik menjadi Rp480.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar dari Rp100.000 per kilogram naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga akibat kurangnya pasokan dari para petani lokal dan gagal panen. Diperkirakan harga jual cabai di Kota Bau-Bau akan terus mengalami kenaikan, utamanya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Cabai yang paling tinggi harganya apa? Bumbu padi. Itu berapa? Kena 450 1 kilo, 1 liter 160. Kalau per kilo 480.
Tapi sekarang sudah kosong. Kosong, tidak ada. Oh, kenapa bisa kosong? Karena musim kemarau. Musim kemarau. Para pedagang serta masyarakat terdampak berharap pemerintah setempat dapat mencarikan solusi agar harga cabai dapat kembali normal. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Terima kasih masih bersama Seputar Ayus Pagi. Pemirsa, pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Kabupaten Pidi segera dipindahkan ke Kabupaten Gayo Luwus, Aceh. Pemindahan para pengungsi dilakukan menyusul penolakan warga terhadap kehadiran para pengungsi tersebut. Jumlah pengungsi etnis Rohingya yang berada di Kabupaten Pidi Aceh ini mencapai 890 jiwa. Mereka tersebar di 3 titik. 480 orang ditampung di Ken Minaraya, Padang Tiji, 220 orang berada di Desa Kulam, Kecamatan Bate, sementara 180 orang lainnya di Desa Bate, Kecamatan Muara Tiga Lawang. Namun pengungsi di 2 lokasi, Desa Kulam, Kecamatan Bate, serta di Desa Bate, Kecamatan Muara Tiga Lawang, hanya tinggal beratapkan tenda darurat di tepi pantai. Pemerintah Provinsi Aceh berencana memindahkan mereka ke penampungan di Kabupaten Gayo Luwus. Harus dipindah ke Gayo Luwus karena di Lawung dan di Bate itu masyarakat tidak menerima lagi, sudah menolak betul-betul, harus dipindah segera. Bupati Gayo Luwus dia sudah menyiapkan tempat dan tinggal ditentukan oleh UNHCR atau IOM. Kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Kabupaten Pidi sudah mencapai 5 gelombang sejak Desember 2022 hingga 10 Desember 2023. Kedatangan mereka ditolak masyarakat setempat. Bahkan beberapa kali warga mencoba mendorong kembali kapal para pengungsi ke laut saat tiba di pesisir pantai. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, debat capres pertama telah selesai. Tak hanya adu ide dan gagasan, para capres juga ternyata saling serang hingga tak jarang terpancing emosi. Usai debat, tiap kubu saling klaim capres dukungannya memenangkan debat. Lantas seberapa besar pengaruh debat ini terhadap para pemilih? Berikut apa kata fakta. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Tunggu dulu, aku mau jawab. Boleh saya selesaikan dulu? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan. Itulah beberapa momen penting dari debat perdana menuju Pilpres mendatang. Para calon menunjukkan ide strateginya masing-masing. Lalu apa kata fakta? Tema dari debat perdana terkait dengan poin-poin penting yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, hingga pemberantasan korupsi. Debat pada 12 Desember kemarin ini baru salah satu dari rangkaian 5 debat yang bisa menjadi penentu bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas. Debat pertama capres pada Selasa kemarin langsung memanas. Tidak sekedar adu gagasan dan menawarkan solusi sesuai tema permasalahan, namun para kandidat tak jarang saling serang. Salah satunya kala capres Ganjar menyayangkan ketidaktegasan Prabowo dalam menjawab soal kasus HAM di masa lalu. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Bagaimana dengan anggaran? Debat antar kandidat juga terjadi seputar problem di ibu kota Jakarta. Prabowo mempertanyakan anggaran besar DKI selama Anies menjadi gubernur, namun tampak tak banyak berbuah hasil.
Sementara Ganjar mempertanyakan pandangan Anies yang menolak pemindahan ibu kota ke IKN, padahal banyak masalah yang tak bisa diselesaikan di Jakarta. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Pasca debat pertama, perlahan publik bisa memantapkan pilihannya. Namun pengamat politik menilai, apa yang ditampilkan di debat hanya berpengaruh pada swing voters atau calon pemilih yang belum menentukan pilihannya. Meski demikian, jumlah swing voters pada pemilu kali ini tidak kalah sedikit, yakni mencapai 28,7%. Sedikit banyak, besar atau kecil, debat berdampak pada pembentukan opini di masyarakat, terutama mereka yang menonton. Dan juga saya menilai debat juga berpengaruh terkait dengan preferensi publik atau masyarakat ataupun pemilih yang belum menentukan pilihannya. Mereka akan menilai dan melihat, mengamati pilihannya itu melalui debat salah satunya, terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, dan jumlahnya itu kurang lebih 28,7% ya. Mereka belum menentukan, mereka masih galau, dan itu suara mereka, dukungan mereka, hati mereka, pikiran mereka yang masih galau tersebut bisa diyakinkan melalui debat salah satunya seperti itu. Debat selanjutnya merupakan debat yang sangat dinantikan oleh publik karena sempat menimbulkan dan memicu kontroversi, yakni debat perdana Cawapres. 22 Desember, publik akan melihat kualitas dari ketiga Cawapres dalam menyampaikan ide dan juga gagasan konkret serta argumennya. Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan melakukan debat dengan tema perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Sementara itu pada debat selanjutnya ini akan kembali pada porsinya debat Capres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kira-kira siapa yang paling menguasai ide dan juga gagasan konkret terkait hal ini? Anies, Prabowo, atau Ganjar Pranowo? Tahap debat selanjutnya merupakan debat keempat yang akan disampaikan oleh Cawapres. Dalam debat yang akan dilaksanakan pada 21 Januari 2024 ini memiliki tema yang sangat sensitif yang syarat akan kekayaan alam, yakni terkait dengan pembangunan keberlanjutan, kemudian juga tentang kekayaan alam, lingkungan hidup, serta masyarakat adat. Dan yang terakhir yakni debat yang akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024 yang menjadi momen yang paling penting. Dalam debat ini, calon presiden akan membahas terkait dengan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan yang menjadi masalah krusial di Indonesia. Selain itu juga akan membahas terkait dengan kebudayaan dan juga pendidikan di Indonesia. Tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik. Maka inilah cara kita membangun, melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Ide dan gagasan tema debat telah disampaikan. Soal pemenang tentu bisa bias kembali ke preferensi politik masing-masing. Namun tetap debat Capres dan Cawapres pertama dan selanjutnya bisa berpengaruh pada pilihan masyarakat Indonesia. Saya Aya Nufus beserta juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.
Istri calon Presiden nomor urut 3 Siti Atiko Supriyanti menghadiri pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu Atiko mengingatkan kepada para ibu untuk menjaga kesehatan dan anaknya agar terhindar dari stunting. Istri calon Presiden nomor urut 3 Siti Atiko Supriyanti menghadiri pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis dengan tema Ibu Sehat Keluarga Kuat di RT 12 RW 13 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Atiko langsung disambut meriah oleh masyarakat serta langsung melihat kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Tidak lupa juga Atiko memberi sambutan kepada warga sekaligus mengingatkan kepada masyarakat khususnya para ibu agar terus menjaga kesehatan serta buah hatinya agar terhindar dari stunting. Yang memiliki anak-anak kecil, diedukasi juga terkait dengan gizi dan pencegahan stunting agar benar-benar bisa dimulai dari tingkat keluarga untuk preventifnya. Itu kegiatan yang lain tadi juga ada edukasi terkait agar perempuan itu benar-benar berdaya, salah satunya dari sisi kesehatan. Karena kalau kesehatannya mereka terjamin, kesehatannya mereka itu bisa terjaga, mereka akan jadi ibu-ibu yang produktif juga. Hari ini kita sama-sama menyaksikan kehadiran ibu sangat membantu khususnya keluarga Kapuk ya, mengajak para masyarakat hidup sehat, keluarga kuat. Artinya kita berdayakan untuk hidup sehat itu memang harus penting. Karena itu ibu hadir kemari untuk mengajak para keluarga hidup sehat. Selain melihat kegiatan pemeriksaan, Atiko juga mendengarkan keluhan-keluhan serta aspirasi dari masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Maura Jemi Jasin melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjalani serangkaian kegiatan saat berada di Lebak, Banten. Di antaranya mengunjungi ulama Banten Kiai Abuya Muhtadi hingga berbincang dengan para relawan. Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan ulama karismatik Banten Abuya Muhtadi di Pondok Pesantren Rodotul Ulum Pandeglang, Banten. Mahfud melakukan pertemuan tertutup dengan Abuya Muhtadi dan temui sejumlah warga serta ulama sebanten. Mahfud mengungkapkan Kiai Abuya Muhtadi Dimyati merupakan rekan lamanya sehingga dirinya diterima lebih khusus dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga berziarah ke makam Dimyati Al-Batani yang merupakan ayah dari Kiai Abuya Muhtadi. Nah, Kiai Abuya Muhtadi Dimyati itu adalah teman saya lama. Sehingga ya banyak orang mau datang ke sini ya pasti diterima, namanya Kiai gitu ya. Pasti tamu siapapun pasti diterima, termasuk saya diterima. Tapi saya diterima tadi dengan acara lebih khusus, makan berdua, lalu hadir ke majelis mudzakarahnya, lalu diminta ceramah dan sebagainya. Itu dulu sudah sering saya lakukan ke sini bersama Abuya Muhtadi. Selain itu, Mahfud MD juga berbincang dengan relawan di Lebak, Banten. Kedatangan Mahfud MD langsung disambut relawan dan tokoh masyarakat dengan aksi palang pintu khas Betawi. Relawan memberikan Mahfud gelar kehormatan Jawa Pantura dengan filosofi membela kebenaran serta segala keberanian, khususnya dalam kebenaran, keadilan, dan hukum. Selama pertemuan, Mahfud tidak hanya meminta dukungan pada pemilu 2024, ia juga terbuka terhadap kritik apabila ada kesalahan selama kampanye. Dari Pandeglang, Banten, Rian Rahman melaporkan. Pemirsa, gerakan kampanye melalui posko pemenangan dan sosial media menjadi dua unsur penting dalam menyampaikan visi misi partai serta menyerap aspirasi masyarakat. Dua hal tersebut menjadi strategi Partai Perindo meraih simpati masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya anak-anak muda dalam meraih kemenangan di pemilu 2024. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Nias yang maju sebagai caleg DPRD Provinsi Dapil 8 Sumatera Utara, Feber Forman Fako meresmikan posko pemenangan di Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
Selain untuk pemenangan, posko ini didirikan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan jika terpilih sebagai anggota dewan. Harapan masyarakat ini mereka ingin perubahan. Ketertinggalan selama ini seperti pembangunan jalan dan juga memperhatikan petani-petani ini dan juga nelayan supaya lebih diperhatikan lagi ke depan. Sementara itu dalam pelatihan caleg muda Partai Perindo yang diselenggarakan secara online oleh sayap Partai DPP Pemuda Perindo, partai bernomor urut 16 ini akan fokus berkampanye di media sosial. Di media sosial, para caleg dapat menyampaikan ide dan gagasan, serta penyampaian visi misi kepada masyarakat khususnya kaum milenial dan Gen Z. Ini jadi kesempatan kita, ruangan bagi kita untuk saling memberikan semangat untuk 2 bulan terakhir masa kampanye. Siapa tahu kegiatan seperti ini walaupun kegiatan sederhana online begitu, tapi menghubungkan berbagai daerah seluruh Indonesia. Siapa tahu justru kegiatan ini adalah titik balik dari pergerakan teman-teman. Tak ketinggalan dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga secara masif mengajak masyarakat untuk memilih Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, berbeda dari para calon presiden lain, Anies Baswedan ajak masyarakat Pekanbaru Riau untuk datang dan bertanya dalam kampanyenya. Desak Anies yang diadakan di Pasar Sail Indah Pekanbaru. Ratusan masyarakat Pekanbaru dengan mayoritas berprofesi sebagai pedagang berkumpul. Hari ke-16 kampanye, Anies Baswedan gelar Desak Anies di Pasar Sail Indah Pekanbaru Riau. Berbeda dari biasanya, Desak Anies kali ini diadakan di pasar, padahal sebelumnya Desak Anies selalu digelar di kafe. Menurutnya perubahan pemilihan lokasi karena ingin menggerakkan perekonomian dengan dengan mayoritas para pedagang sebagai garis terdepan dalam menggerakkan perekonomian. Nantinya Desak Anies akan diselenggarakan di lokasi sesuai dengan berbagai komponen masyarakat terkait. Saya salah satu perwakilan pedagang Pasar Sail, Pak. Nama saya sejak awal di bulan Ramadan. Pemirsa, kasus COVID-19 kembali meningkat di Jawa Barat dengan ditemukannya 87 kasus. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap menjaga prokes selama masa libur Nataru. Pasca kembali melonjaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan 87 kasus baru COVID-19. Sejumlah antisipasi disiapkan, salah satunya dengan menyediakan 10% ketersediaan tempat tidur untuk isolasi di setiap rumah sakit se-Jawa Barat. Pemprov Jabar juga meminta masyarakat yang belum menjalani vaksinasi tahap 4 agar menjalankan vaksinasi. Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran, jadi bagi mereka yang imunisasi sudah lebih dari 6 bulan sebaiknya diulang. Dan mereka yang merasa tidak enak badan sebaiknya menggunakan masker. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mengimbau tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. Pemerintah meminta masyarakat agar menjaga prokes saat melakukan perjalanan keluar kota. Persiapan libur Nataru adalah dianjurkan bagi masyarakat yang berlibur Nataru untuk waspada, menggunakan masker, menjaga kesehatan, memastikan bahwa liburan Nataru itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Hingga saat ini kasus COVID-19 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pemerintah menyarankan masyarakat untuk kembali memakai masker agar terhindar dari penyebaran COVID-19 saat keluar rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildram Sumatera Utara telah menyiapkan 300 tempat tidur dan kamar rawat inap jelang pemilu 2024. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi calon anggota legislatif yang gagal dan mengalami gangguan kejiwaan. Guna mengantisipasi banyaknya calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa pasca kalah di pemilu 2024 mendatang, Rumah Sakit Jiwa Prof. Ildram Sumatera Utara menyiapkan layanan psikolog dan 300 bed serta kamar rawat inap. Sejumlah kamar berbagai kelas disiapkan, diantaranya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Sementara itu rumah sakit telah menyiapkan 5 dokter jiwa, 4 dokter psikolog klinis, serta laboratorium. Punya kapasitas tempat tidur 300 tempat tidur. Ya. Ini ada lagi yang akan penambahan 100 tempat tidur. Jadi kita punya sebenarnya tempat tidur itu ada 450. Kalau kita 2024 apa? Sebenarnya kita siap untuk menerimanya. Di sisi lain, pihaknya berharap ajang kontestasi pemilu 2024 mendatang dapat disikapi dengan baik agar tidak berdampak terhadap kondisi psikis para calon anggota legislatif. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terlihat mulai dipadati calon penumpang. Mereka memesan tiket kereta api lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket jelang libur Natal dan Tahun Baru. PT KAI akan mengoperasikan sebanyak 34 kereta tambahan untuk menunjang sarana transportasi masa angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Angkutan Nataru sendiri akan dimulai per tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 mendatang. Namun tidak sedikit masyarakat yang berangkat lebih awal guna menghindari kenaikan harga tiket dan kehabisan tiket. Seperti yang terlihat di Stasiun Senen Jakarta Pusat, di mana calon penumpang mulai padati stasiun untuk membeli tiket. Para calon penumpang membeli tiket langsung di loket atau lewat situs resmi milik PT KAI Indonesia. Iya, karena kalau emang lebih awal sih biar tiketnya nggak susah gitu. Ya. Kalau emang lagi bareng sama liburan gitu biasanya emang tiketnya nggak susah sih, Kak. Untuk harga sendiri normal? Masih normal, iya. Pembelian kita pakai pesan online atau? Iya, online. Nah, kalau mendekati Natal kan penuh. Iya. Untuk harga tiket sendiri gimana, Pak? Harga tiket biasa normal. Normal. Ada kesulitan apa, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Lancar ya? Lancar. Untuk tiket Bapak sendiri belinya secara online atau secara online? Sementara itu tiket Nataru yang disediakan PT KAI telah terjual 283.000 tiket dari total 739.588 tiket. Kemudian untuk tiket, penjualan tiket dari tanggal 21 Desember 2023 hingga tanggal 7 Januari 2024, kapasitas yang telah disediakan sekitar 739.588 seat. Sampai dengan saat ini telah terjual 283.000 seat, jika dipersentase sebanyak 39%. PT KAI mengimbau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan keluar kota agar menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk pemesanan tiket, agar tidak kehabisan atau tertinggal kereta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, siswa-siswi SMK Negeri Jakarta berhasil mengubah sistem kendaraan mesin berbahan bakar minyak menjadi tenaga listrik yang ramah lingkungan. Hasil karya pelajar SMK ini rampung dalam waktu 3 bulan dan resmi di-launching di SMK 26 Jakarta Timur. Dua unit mobil listrik siswa-siswi sekolah menengah kejuruan di DKI Jakarta di bawah bimbingan guru sekolah resmi diperkenalkan di halaman SMK Negeri 26 Jakarta. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 26 Jakarta sukses merubah sistem kendaraan roda 4 dari mesin BBM menjadi tenaga listrik. Mulai dari perubahan badan dan di bagian kaki-kaki mobil hingga tenaga kelistrikan di bagian mesin dengan menggunakan daya 75 volt atau 10 kW yang mampu mencapai jarak tempuh 180 km. Proses pengecasan 8 jam ke depannya terus dikembangkan menggunakan fast charging guna mempercepat proses pengisian daya. Kita konversi kurang lebih ini 2 bulan ya. Iya. Nah, kita konversi itu mulai dari pembuatan breaker. Karena dari mesin konvensional itu tidak sama kan, mungkin tata letaknya untuk menaruh motor listrik ini. Kesulitannya mungkin
di bagian pembuatan bracket itu lumayan lama. Lalu untuk wiring motor itu kita sedikit kesulitan, namun bisa kita atasi. Konversi mesin kendaraan BBM ke listrik SMK di Jakarta ini mendapat dukungan dari perusahaan listrik negara PLN. Dari seiring perkembangan zaman, berubah dari menggunakan mobil konvensional berbahan bakar BBM beralih ke listrik ya, atau energi terbarukan. Nah, kami dalam bentuk memberikan support kepada dunia pendidikan, yaitu bagaimana supaya dunia pendidikan ini punya pengetahuan, punya pengalaman, punya knowledge, memigrasikan dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan berbasis listrik. Program konversi BBM ke listrik diharapkan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada siswa-siswi SMK demi kemajuan pendidikan di Indonesia dan turut berpartisipasi mengurangi polusi udara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sejumlah hotel di Indonesia mulai merancang pesta dan kegiatan untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Salah satunya Lorien Sentul Hotel di Bogor yang bersiap untuk menyambut momen pergantian tahun dengan event bertema Light Up the Night yang dimeriahkan musisi papan atas seperti Naf dan T5. Light Up the Night adalah tema yang dipilih oleh Lorien Sentul Hotel Bogor pada pesta akhir tahun yang akan dilaksanakan pada malam 31 Desember 2023 nanti. Tema yang dipilih oleh hotel yang dipimpin oleh Tinton Suprapto ini memiliki makna agar tahun 2024 memberikan secara harapan baru bagi semua orang. Event yang digelar oleh Hotel Bintang 4 di Bogor ini akan dimeriahkan oleh penampilan kolaborasi grup band papan atas Indonesia seperti Naf dan T5. Penampilan menarik dari DJ, dancer, dan tentunya pesta kembang api akan mengiringi malam puncak menuju pergantian tahun 2023 ke tahun 2024. Anak-anak dan keluarga juga bisa melakukan kegiatan seperti cooking class dan atraksi yang dirancang khusus oleh Hotel Lorien Sentul untuk menemani tahun baru bagi keluarga. Oh ya, terima kasih. Acara kita adalah dengan tema Light Up the Night. Itu adalah menggambarkan atau menginspirasi bahwa semoga sececah harapan itu akan menyertai langkah-langkah kita di tahun 2024. Ada dari NAP, dari T5, nanti juga ada DJ juga, dari atraksi-atraksi lainnya juga ada. Yang jelas kita ingin supaya lebih semarak, lebih ceria dengan kebersamaan semuanya. Baik dari tim kita, tim manajemen, tim karyawan, juga dengan pihak tamu. Jadi tidak ada keterbatasan, semoga itu bisa mencair semuanya. Antusiasme masyarakat menuju tahun baru 2024 sangat besar. 40% dari total 339 kamar sudah dipesan pada malam tahun baru. Dari Jakarta, Amrina Rida Andri Setiawan melaporkan.